Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Raldi Fitra Dewa dengan MF 1E119038 akan menjelaskan hasil dari Physical Company dan Knowledge Company pada PT Gudang Garam. Nah, PT Gudang Garam Tbk berdiri pada 26 Juli 1958, didirikan oleh Jo Hing Wei yang berganti nama menjadi Surya Wonowijoyo. Pada awal berdirinya, Gudang Garam merupakan industri rumahan yang memproduksi kretek bernama SKL dan juga SKT. Sekarang Gudang Garam Tbk adalah salah satu produsen rokok terkemuka di Indonesia yang mempunyai mangsa pasar paling besar, menghasilkan lebih dari 70 miliar batang rokok pada tahun 2001, dan pada tahun 2021 juga dikenal sebagai produsen rokok kretek berkualitas tinggi. Dilihat dari aset yang dimiliki, nilai penjualan dan pembayaran pita cukai dan juga pajak kepada pemerintah Indonesia, ditambah lagi dengan jumlah karyawan PT Gudang Garam yang merupakan perusahaan terbesar dalam industri rokok kretek di Indonesia. Selanjutnya, Physical Company dan Knowledge Company. Physical Company adalah aspek yang memfokuskan diri pada perusahaan pemasok bahan mentah untuk diproduksi menjadi produk yang dibutuhkan pelanggan. Perusahaan harus memiliki kemampuan dalam menerapkan supply chain management untuk dapat bersaing secara efektif. Dengan kata lain, kerjasama antara perusahaan dengan mitra bisnis merupakan kunci sukses utama yang harus dikelola secara efektif, efisien, dan juga terkontrol dengan baik. Sedangkan Knowledge Company, aspek yang lebih menitik beratkan pada usaha untuk menjalin hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. Sehubung dengan hal ini, kepuasan pelanggan saja tidak cukup. Perusahaan harus mampu membuat suatu strategi dan mekanisme sedemikian rupa sehingga pelanggan menjadi loyal terhadap perusahaan. Bahkan di negara-negara maju, tujuan akhirnya nanti adalah terikatnya pelanggan dengan perusahaan sehingga mereka tidak mau melirik ke tempat lain kecuali membeli produk dari perusahaan terkait. Selanjutnya, aliran rantai pasok pada PT Gudang Garam Tbk. Nah, jika dilihat pada aliran pasok pada PT Gudang Garam secara keseluruhan dari hulu ke hilir bisa dilihat pada gambar pada slide ini, di mana untuk aliran informasi bisa diartikan sebagai pelanggan akan mencari produk di toko. Apabila di toko tidak tersedia, maka pelanggan bisa menelepon langsung ke bagian customer service. CS kemudian meneruskan informasi tersebut kepada pada perusahaan dari resepsionis. Informasi ini kemudian akan diterima oleh bagian pemasaran yang mengecek ketersediaan produk di bagian pemasaran. Apabila di bagian pemasaran tersedia, maka produk tersebut akan dikirimkan melalui gudang dan distribusikan kepada pelanggan. Hal ini melalui toko ataupun penjualan langsung. Namun apabila barang atau produk tidak tersedia, bagian pergudangan akan mengecek kembali di gudang utama untuk mencari produk yang diinginkan. Dari sini produk bisa diketahui apakah masih tersedia atau tidaknya. Apabila tidak tersedia, maka yang terjadi adalah pemberitahuan informasi bahwa produk tersebut bisa dipesan terlebih dahulu dengan resiko bahwa pelanggan harus menunggu beberapa waktu kemudian. Namun, ini akan berbeda apabila produk tersebut sudah tidak tersedia atau tidak diproduksi lagi. Maka bagian customer service maupun toko dan distributor langsung memberikan informasi tersebut kepada para pelanggannya. Nah, aliran rantai pasok ini kemudian yang menjadi kunci kesuksesan PT Gudang Garam Tbk dalam menguasai pangsa pasar rokok di Indonesia, selain menerapkan integrasi dari ERP dan juga dukungan teknologi informasi yang mewadai perusahaan. Selanjutnya, teknologi apa saja yang dikembangkan oleh PT Gudang Garam Tbk? Pertama, Computer Aided Design atau CAD. Program komputer untuk menggambar suatu produk atau bagian dari suatu produk yang ingin digambarkan bisa diwakili oleh garis-garis maupun simbol-simbol yang memiliki makna tertentu. Computer Aided Design bisa berupa gambar 2 dimensi dan gambar 3 dimensi. Computer Aided Design yang sering disebut dengan Computer Aided Engineering melibatkan penggunaan komputer untuk membantu rancangan produk yang dimanufaktur. Computer Aided Design digunakan untuk merancang segala sesuatu dari struktur rumit seperti bangunan dan juga jembatan hingga bagian-bagian kecil. Memproyeksi gambar yang menghaluskan garis. Setelah rancangan ini dimasukkan ke dalam komputer, engineering dapat menempatkan rancangan itu pada berbagai penguji untuk mendeteksi titik-titik lemah. Nah, Computer Aided Design bahkan dapat membantu bagian-bagian tersebut bergerak seperti sedang digunakan. Ketika rancang itu selesai, perangkat lunak Computer Aided Design dapat mempersiapkan spesifikasi rincian yang diperlukan untuk memproduksi produk yang disimpan dalam database rancangan. Jadi, PT Gudang Garam
TBK menggunakan computer design dalam merancang kebutuhan pabrik serta merancang alat-alat yang dibutuhkan di pabriknya. Selanjutnya, menggunakan aplikasi Oracle. Nah, bisa dibilang pada penerapan ERP di perusahaan PT Gudang Garam TBK, mereka memutuskan menggunakan aplikasi dari Oracle yang sudah cukup lama mereka gunakan. Jadi, memakai Oracle saat ini untuk mengintegrasikan sistemnya, perencanaan sistem, dan pengembangan PT Gudang Garam TBK. Penggunaan ERP dari Oracle ini mencakup hampir semua proses bisnis penting, mulai dari akuntansi dan keuangan, manufaktur, hingga pengadaan barang dan manajemen barang. Unit-unit bisnis dalam naungan PT Gudang Garam TBK juga menggunakan aplikasi yang dikembangkan sendiri untuk melengkapi solusi ERP. Buktinya sudah modernnya sistem IT di PT Gudang Garam. Juga terlihat pada sistem rantai pasokan atau supply chain manajemennya, yang terlihat puluhan ribu petani tembakau PT Gudang Garam TBK semuanya sudah dikelola dengan bantuan IT, yakni sistem berbasis barcode. Di barcode itu tercatat nama petani, luas petaknya, jenis tembakau, dan juga variasinya. Jadi ketika panen tembakau atau tembakau yang dibungkus sudah bisa dikirim dengan barcode. Dengan begitu, di tempat penampungan yakni di Lombok dan Madura, hasil panen tadi sudah bisa langsung dipindah. Maksudnya sudah langsung dipindai atau di-scan, sehingga tidak perlu ada petugas yang mencatat lagi. Sistem barcoding telah diterapkan pula dalam kegiatan pembelian material dan proses di gudang yang dibutuhkan oleh PT Gudang Garam TBK. Sistem barcoding digunakan karena grade daun tembakau yang dihasilkan para petani berbeda-beda, sehingga dapat melihat kualitas yang dihasilkan oleh setiap petaninya. Nah, berikut presentasi dari hasil penerapan physical company dan juga channel company pada PT Gudang Garam. Maka dari itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.